Gue pertama kali ngelihat kaos ini dipakai sama sahabat gue Richard Buntario. Kok sahabat gue jadi keren hari itu? Ada beberapa non-Christian which is very obvious they are not Christians, you know right gitu kan. She didn't know tapi udah kita jelas, kau bagus ya tetap dia beli. Bro, tunggu, minta alamat. Kalau ternyata kita baru find out kita bergereja bareng ternyata. Karena dia perlu ya, Bang. Karena gue nggak pernah datang. Di usia manapun, kalau Anda mau berkarya, mau berkreasi, mau menggunakan potensi yang Tuhan berikan semaksimal mungkin, pasti Tuhan akan berkati. Sahabat Kopi, kembali hari ini dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Dan hari ini kalau semuanya lihat kaos gue, keren banget ya. Ada maknanya dan ada pesan-pesannya yang indah. Ya paling kalau sering baca Alkitab pasti tahulah ini kalau ikan segede gini pasti ini kisahnya Jonah ya, Yunus, oke? Dan hari ini kenapa gue pakai kaos ini? Karena kita kedatangan teman-teman dari Ganjen, kayak nama band nih. Kayak nama bandnya ya. Ganjen Band. The Ganjen Band gitu kan. Lu gitu mereka berempat lagi kayak band beneran. Sebenarnya bukan band sih. Mereka nih anak kaos. Anak kaos. Bukan anak Vespa, bukan anak motor, anak kaos. Anak kaos. Kita anak kaos. Karena perkenalkan dulu dong dirinya. Oke. Perkenalkan. Halo teman-teman kita dari Ganjen. Aku Doni. Ini ada Wendy. Lalu ada Delon. Dan ada Harjo. Oke. Kita sebenarnya berlima, satu lagi ada Bona, kebetulan dia lagi kurang enak badan. Yes. Jadi titip salam buat teman-teman gitu. Padahal Bona tuh gue kenal kan? Iya, gue kenal lama banget tuh si Bona. Nah, ini kaos ini ya. Ini kita langsung aja nih kaosnya nih ya. Kaos. Gue pertama kali ngelihat kaos ini dipakai sama sahabat gue Richard Buntario. Ya. Dan bagi gue tiba-tiba kok sahabat gue jadi keren hari itu. Gila keren banget loh. Itu mengundang pertanyaan berikutnya sebelumnya. Emang sebelumnya gimana? Gue kurang paham nih. mumpung orangnya ada, mumpung dia udah gak ada, kita ngomongin aja. Gue bilang gila tuh keren banget tuh kaos gitu kan. Sampai gue minta sama dia. Karena kita sahabatan jadi kita suka minta-mintaan gitu. Gak ada malu-malu juga. Gue minta kegedean udah pasti kan kegedean. Jadi tapi gue terkesima lah. Habis itu mulai dikenalin tuh sama you guys. Ya terus kita kontak-kontak. Dan akhirnya gue dapet nih kaosnya nih ya. Dan benar-benar keren banget. Dan gue udah pakai khotbah berkali-kali. Wow. Untuk yang youth ya. Youth. Karena ada pesan Alkitabnya dan agak-agak terselubung gitu. Jadi mesti diliatin agak lama gitu ya. Waktu gue khotbah nih contohnya nih ya. Gue pakai tuh yang seri Shepherd. Yang Lost and Found. Terus mereka lihat gue dari belakang. Karena gue berdiri di depan. Terus udah gitu pas gue di mimbar lihat bagian depannya ya kan. Pas udah selesai ibadah mereka datengin. Kak, itu kaos rohani istilahnya. Kaos rohani ya? Iya. Ih keren banget ya kak. Kita baru nyadar. Karena Lost and Found. Tentang domba yang hilang. Itu pesannya. Nah kok bisa punya konsep seperti itu. Dan desainnya out of the box bagi gue. Itu gimana tuh awalnya tuh? Nah kalau soal konsep dan desainnya gue serahin sama yang memang mengkonsep dan mendesain. Oke. Bro Delon. Oke, silakan Delon. Silakan. Orangnya di mana? Silakan. Bro Delon. Silakan. Biasanya muncul dari sini. Iya. Ada di situ. Di situ. Iya. Maaf ya. Dia emang suka ada penampakan. Iya, suka gitu. Tadi apa pertanyaannya? Aduh. Ya, itu pertanyaannya tadi. Konsep Lost and Found. Konsep keseluruhan lah. Benar, konsep Ganjen keseluruhan. Konsep Ganjen kita konsepnya kan subtle. Iya. Jadi bagaimana kita punya sebuah karya, tapi tidak hanya soal uang. Bagaimana cuman bagus, tapi sesuatu karya yang bervalue. Nah, kita bikin sebenarnya kisahnya itu panjang banget. Bagaimana kita akhirnya merembukan untuk akhirnya mengeluarkan rilis sebuah baju untuk pertama kali itu. Dan ya itu yang kita bisa di awalnya. Hanya itu dulu. Nantinya berkembang. Terus isi desainnya segala macam. Kebetulan gue pribadi kan suka desain. Suka yang absurd segala macam. Dan baru merasakan season lebih dekat sama Tuhan. Jadi disitulah gue pribadi digembleng dan
kenapa nggak bikin sebuah karya yang tentang Tuhan? Iya. Asal mulai gitu Bang. Oke. Terus segala macamnya tipis-tipis lah kita masukin. Iya. Biar ini bisa dinikmatin sama global. Oke. Karena gini, Kaos Rohani jadi gini, keluarga gue kan ada toko retail lah ya. Toko retail. Oh iya, yang terkenal banget Immanuel. itu ya. Nah dari dulu ini kita sama supplier yang namanya UKM Kaos Rohani. Udah banyak lah. Udah I've seen it all lah istilahnya gitu. Oke. Gue udah lihat semuanya lah. Mulai yang dari minimalis, mulai yang dari pokoknya vulgar banget gitu ya. Lo gambarnya sama ayat-ayat semuanya ya. Gue juga lihatnya udah agak aduh nih kok rame banget gitu di sana. Sampai tiba-tiba satu hari kita sempat mikir gini, kita pernah meeting, kita pernah ngomong gini nih. Kayaknya udah susah ya mau buat lagi yang baru. Kayaknya semuanya orang juga udah buat gitu. Seperti begitu otak kita. Tiba-tiba keluar desain begini nih. Yang bagi kita, what? Mind boggling gitu. Kita mesti liatin lama-lama ternyata ada pesan firman Tuhan yang dalam banget di dalamnya. So bagi gue ini out of the box banget, keren banget, luar biasa banget. Dan sekali lagi konseptornya Delon. Bapak Delon. Kita semua sebenarnya. Oke. Dan sekarang gini, nama Ganjen tuh artinya apa? Nah, karena Ganjen kan berarti bukannya genit. Nah, itu yang agak ada sedikit berbeda gitu. Oke. Jadi kita lagi mikir waktu itu kan sebenarnya namanya apa, ya kan? Nah, akhirnya keluar nama kata-kata ganjen. Jadi ganjen itu sebenarnya keluar dari singkatan ganteng dan jenaka. Oh. Ya. Kenapa? Karena kan kita ganteng. Ya, gitu ya. Teman-teman udah bisa lihat ya. Iya. Kita semua ganteng dan jenaka. Ganteng dan jenaka. Yes, benar. Tapi kalau mau digali lebih dalam lagi, sebenarnya kita pengen menyampaikan pesan-pesan godly secara witty. Gitu. Jadi itu sebenarnya dibalik dari ganjen itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi pemilihan namanya sampai, tapi menarik banget juga sih namanya, Kak. Namanya kembali lagi out of the box gitu loh. Out of the box. Kaos Rohani, apa mereknya? Ganjen. Pakai H, ganjen. Pakai H lagi. Iya. Oke, sekarang udah berapa lama dan udah berapa line yang punya? Oke. Berapa desain gitu? Ini mesti dijawab sama orang yang ngerti dari awal sampai akhir, orang yang benar-benar into the production and into the details. Gue serahin sama Bro Wendy. Oke, Bro Wendy. Silakan Bro Wendy. Oke, thank you. Jadi memang tadi saya balik sedikit tentang ganjen, terus brand DNA-nya kita sebut tadi godly and witty. Kenapa dia mind blowing, kenapa dia menarik? Karena dari kami berlima, kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Oke. Jadi ada yang strategic thinker, ada yang memang jadi chief founder gitu ya, ada yang jago di e-commerce gitu, kemudian desain dan kreatif. Dan itulah yang menghasilkan sebenarnya apa yang kita sama-sama lihat atau kita pakai saat ini gitu. Karena dari latar belakang yang berbeda itulah tercipta sebuah brand ganjen yang godly and witty, diterjemahkan oleh kreatif, secara desain bagus, kata-katanya pun sebenarnya yang Pastor Billy pakai tuh di belakangnya kan ada tagarnya tuh. Ini kan Yunus ya kan? Nah di belakangnya tagarnya percuma kabur ya gitu ya. Jadi selain desain kreatifnya, kata-katanya ya sebenarnya itu tadi alasan aja beliau bisa wow gitu kan. Kaos itu ini aja lah jembatan supaya bisa. Tapi tadi itu percuma kabur, jadi desainnya out of the box. Teman-teman ini Delon punya tim desainer yang memang menurut kami luar biasa gitu ya. Dan kemudian kata-kata, pemilihan kata-katanya juga kreatif gitu. Percuma kabur itu kan kita tahu ada hashtag lain kan, tagar lain di luar itu yang berbicara yang tentang kabur gitu. Nah, jadi kita pas momennya banget tuh. Plus cocok sama si Yunus kan, percuma kabur. Karena Tuhan pasti tangkap kembali kok. Itu keren banget. Itu pas banget. Nah kalau ini apa nih? Ini apa nih maksudnya? Nah kalau ini yang kami pakai ini kami sebut The Season. Tadi kan ada beberapa line tuh. Jadi sebenarnya dari awal kami udah ada beberapa volume untuk desainnya. Nah ini yang paling baru nih. Yang baru aja rilis. Kalau ini kan cerita Alkitab bener-bener nih kan cerita Alkitab. Sama. Ada yang kayak misalnya cuman pesan aja. Pesan dari misalnya pesannya Yesus misalnya gitu. Ya. Ini kan ada tokohnya nih. Betul. Yunus gitu ya. Betul. Kalau ini apa nih? Nah jadi ini silakan. Yang pertama, volume kita yang pertama namanya The Message. The Message. Nah, itu hanya kata-kata. Oke. Yang kedua The Animal yang dipakai sama
Oh, The Animal. The Animal. Yang gini terus yang ada yang tonjolkan binatangnya. domba gitu ya kemarin. Iya, lion. Lion, sama semut. Semut, iya. Terus yang ketiga kita masuk kolaborasi. Yang ketiga ini. Yang ketiga khusus ini. Perempuan. Khusus perempuan. Ya. Okay. Yang keempat kita masuk The Season. Okay. Ada 4 desain yang baru. Kita masuk ke konsep season, winter, autumn, summer sama spring. Oke. Nah, kita pakai kebetulan lagi berempat kita pakai ada ya ganjen banget lah, ada plesetan semacam summer sleigh. Oke. Iya, terus ada spring demkam ya Spring gitu. demkam. Oke. Oh wow, spring demkam, die kingdom. Iya. Oke. Seasonsnya pun benar kita ambil dari 4 seasons yang didesain, tapi itu berangkat dari the season. Setiap dari kita kan mengalami musim yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Iya. Nah, memang pas di gereja kami ya. Tahun ini judulnya New Season. Jadi terinspirasi dari situ, yuk kita bikin seri The Season. Nah, muncullah 4 seasons ini desainnya. Ngomong-ngomong nih, ternyata kita baru find out kita bergereja bareng ternyata. Cuman kita nggak pernah ketemu. Ya. Ternyata kita adalah jemaat yang di dalam satu gereja yang sama. Betul. Ya kan? Ternyata ya. Cuman ya nggak pernah ketemu aja. Nggak Gitu pernah aja. ketemu. Ketemunya di sini. Karena dia perlu ya, Bang. Karena gue nggak pernah datang. Sibuk pelayanan, sibuk melayani. Karena nggak pernah. Ya terakhir datang itu pas gue baru sembuh sakit. Tahun 2019 gue belum terima jadwal khotbah. Oh ya gue ke situ, ke Kokas, ke upper room gitu ya. Ya gue duduk di situ sama istri gue. Nah anak-anak kan pelayanan di situ. Sampai hari ini juga masih pelayanan di situ. Jadi ya kalau ditanya sama orang gerejanya, biasanya orang nanya gue kan pasti gembala sidang di mana? Ya gue bilang bukan, saya nggak terpanggil jadi gembala sidang. Saya jemaat di mana ya gue sebut lah. Kita sebut aja namanya ya. JPCC. Tuh. Biar pada tahu namanya. Ini kita ternyata jemaat di gereja yang sama gitu ya. You guys di tempat yang sama di Kokas semuanya. Tadi selain di upper room, the Kokas. Ya. Sekarang kita ada yang kampus ketiga kita sebut di Sutra Hall. Yes, di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Jadi ya 3 tuh. Oke. Apalagi Anda perlu tahu jam-jam ibadah, ayo. Kebetulan jam ibadah udah mulai bertambah di depan ya kan. Kokas akan ada 4 dan Sutra Hall akan ada 4 ya. Oh, gue jadi Sunday News nih. Sunday News yang gue demen salah satunya adalah JPCC nggak pernah umumin siapa yang khotbah. Masih nggak sampai hari ini? Sampai hari ini nggak pernah. Sampai hari ini nggak pernah. Setuju. Gue dulu inget banget diumuminnya, dikasih taunya pas lagi di lift. Ya, itu berarti dia perum. Ya dia perum. Dikasih tahu siapa yang khotbah hari ini gitu. Ya. Jadi udah gak bisa kabur. Ya. Ada aja sih yang ada aja. Iya. Tapi pasti bukan yang yang nonton bukan. Bukan yang nonton ini bukan. Yang lain itu. Jadi itu kan latar belakangnya. Bukan itu yang bukan. Saya stop deh. Pokoknya gereja ini mengajarkan untuk tidak mengkultuskan individu. Ya kan? Yes. Oke. Balik ke ganjel lah. Balik ke ganjel. ini karena seneng ketemu sama-sama satu keluarga soalnya, ya kan? Nggak nyangka ya? Iya, lucu juga kan, seru juga kan, gitu. Nah, ini sekarang kalian ini semuanya ini memang di sini profesinya atau punya profesi masing-masing? Selama ini. Memang kita sebenarnya punya profesi masing-masing, ya kan? Tapi kita tergabung di sini dalam satu entitas sebagai bisnis yang memang awalnya itu adalah kita mau bikin bisnis ini sebagai bisnis pelayanan gitu. Oke. Emang kita pengen banget menyampaikan the word of God gitu ya, tapi nggak lebay gitu, nggak striking, nggak yang ada gambar salib, ayat gitu. Jadi tapi kita menyampaikannya di mana kalau misalnya orang pakai baju ini gitu ya, atau kita kasih sebagai hadiah gitu misalnya. Dia akan menerima sebagai dipakai, pertama enak, bahannya enak, lama-lama jadi bahan omongan gitu. Contohnya ini kenapa percuma kabur ya gitu. Iya. Nanti nextnya ketemu sama yang ngasih, lo tahu nggak ini message-nya apa? Iya. Maksudnya ya kalau emang Tuhan udah tentukan jalannya, lo ngapain kabur? Iya. Dan di situ kita bisa menangkap itu gitu. Iya. Dan ini bahannya apa? Karena gue nggak pernah, gue mungkin pernah I don't know came across to this. Tapi gue nggak pernah inget gue punya, dan gue udah cek di lemari gue kemarin, waktu abis Doni kirimin gue nggak punya bahan kayak begini. Bahan apa sih? Ya elastik begini dan agak unik sih sebenarnya. Golongannya masuk ke polyester ya, polyester campur cotton. Oke. Orang mungkin kenalnya dulu zaman pandemi sebagai scuba.
gitu ya. Tapi ini yang versi premium. Berapa persen? Ada persentasenya kalau gua ngomong di sini nanti banyak yang pakai. Ya, jadi itu sedikit rahasia perusahaan. Itu dapurnya kalau itu gitu. Dapur. Oke. Jadi berarti unik nih ya. Ini unik. Kalau dicari memang benar yang Bro Billy bilang itu emang nggak akan bisa ditemuin di dimanapun gitu. Iya. Dan ini produksi sendiri dan produksi lokal semuanya. Semua lokal, 100%. Wow. 100% made in Indonesia nih berarti 100% nih. 100% made in Indonesia. Yes. Ciptaan anak bangsa. Yes. Wow. Ini baru berjalan berapa lama sih? Pasti relatively very young dong. Masih berapa bulan atau 1 tahun udah paling enggak? Very young kebetulan. Mungkin gua kebanyakan ngomong kayaknya nih, nggak ada yang mau bantuin gua. Arjo kasih Arjo dong. Oh iya, bentar ya gua panggil ya. Halo, karena dari tadi aku diam aja. Aku pengen bilang ke sahabat kopi, jangan lupa buat beli tiket Gayfest 2026. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube Billy's Coffee Table ya, bye-bye. Tunggu dulu. Jo, itu kan Houston Astro tuh topi lo. Emang lo ini fansnya Houston Astro? Sesuai inisial kan. Sesuai. Karena Harjo. Ya ampun. Ini kan D. Iya itu Dallas tuh. Iya, enggak, gue soalnya fansnya Houston Astro dan baru juara berapa tahun yang lalu. Gitu. Iya, gue suka banget. Makanya gue tadi, jarang banget nih orang suka Houston Astro. Oh iya, namanya Harjo, pantesan. Dia juga nggak tahu itu topi apa sebenarnya. Dia nggak tahu juga tuh topi apa ya. Bagus. Tapi kita ini memotivasi kita. Kalau kita bertiga pakai topi, next kita akan project bikin topi. Nantikan. Dengan konsep seperti beginilah samanya ya. Pasti. Wow. Terus katanya tadi mau buat kaos kaki juga. Bener gak? Iya benar. Itu juga. Kaos kaki juga ya? Iya. Wah, I'll be the first customer. Gara-gara gue ngeliat kaos kaki lu tadi, gue pikir wah ini sesuatu yang kita udah ada gambar-gambar desainnya udah ada. Iya, udah ada ya? Udah ada. Oh, wow. Cuma kita masih belum produksi. Iya. Jadi emang kita arahnya akan lebih ke apparel. Oke. Tapi kalau balik lagi kita sebenarnya umurnya tuh baru setahun. Tepatnya 30 Agustus. Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Tahun ini berarti 1 tahun, baru lewat setahun. Lewat dikit ya. Oke. Wow. Dan guys, seperti yang kita udah bicarain tadi, kalau misalnya mau mendapatkan produknya ini bisa didapatkan di Instagram. Kita ada Instagram, Ganjen_. Oke, cek klik di bawah sini ya. Ganjen_. Lalu kita juga ada website kita. Oke. Ganjen.com. Oke, itu hanya bisa didapatkan di situ. Belum ada di tempat yang lain. Kebetulan kita ada di toko-toko yang lain, yang hijau sama yang orange kita ada. Ada. Dan kita kebetulan juga ada distribusi Insight Unlimited. Insight Unlimited adalah toko buku yang ada di Kokas. Yang ada di Kokas. Dan itu di websitenya dia juga ada. Di websitenya dia juga ada. Oke. Itu toko buku yang ada di dalam gerejanya JPCC yang di atas ya. Betul. Bagi gue itu one of the best looking bookstore. Karena keren banget dalamnya, keren banget. Itu keren banget sih. Nah, oke. Nah, sekarang setelah ini berkembang jadi apparel nantinya, rencananya ke depannya. Terus apalagi visi daripada ini selain membagikan kebenaran firman gitu. Bagi orang-orang yang nantinya akan beli dan kemudian ini akan pasti berkembang nih, karena bagi gue nih ini the sky is not even the limit. Yes, itu benar bro. Itu benar. Ini luar biasa soalnya kalau udah idenya begini nih banyak banget nih udah berkembangnya nih. Iya. Gitu. Ya, ini kalau gue yang dikasih ngomong terus sih, gue bakal ngomong terus ya. Tapi yang lain silakan ya. Biasanya kalau di satu band, memang ada satu vokalisnya suka ngomong. Ini pemain bassnya biasa suka diem gitu kan, yang lain-lain gitu. Vokalis ngomong gitu. Benar. Jadi kalau kita itu, kan kita again ya, kembali ke visi kita. Kita itu mau spreading the word of God gitu ya. In a witty way gitu ya. Dengan cara yang nyeleneh, yang lucu, yang menarik gitu. Nah, nextnya apa? Kita memang dari awal itu tidak berniat untuk membuka sebuah store offline. Kita memang benar-benar mau jalan di online. Bener nih. Betul. Nggak ada offline nanti. Sampai saat ini masih belum ada. Karena di awal itu emang kita mau, karena kita rencananya mau menjangkau semua dengan apa? Semua coverage gitu ya. Tapi kita melakukan event-event offline, di mana kita ikutan misalnya collab sama event yang lagi jalan, misalnya event apapun, atau bikin event sendiri gitu. Nah,
Kalau ikutan event berarti buka booth. Buka booth. Oke. Kita udah 2-3 kali kita melakukan itu. Oke. Gitu. Nah, kebetulan sih kalau kedepannya ini ya yang paling dekat gitu ya. Kita itu nanti akan ada di eventnya Gfest. Gitu. 18 kapan Ren? 16, 17, 18 Januari 2026. 2026. Oke. Betul. Nah, itu karena ya again ya, ini kan kita ketemunya kan kayak bukan kebetulan gitu kan. Iya. Tito lewat di depan Richard ngeliat, dia suka. Iya. Terus Richard pakai, lu ngeliat, lu suka. Iya. Gitu kan. Nah, dan dari situ kita ngobrol lah, kita ngobrol sama Richard dan akhirnya one thing lead to another, kita become the official merchandise of Gfest. Yeay! Gitu. Jadi semua krunya pakai bajunya Ganjen ntar. Semua krunya pakai bajunya Ganjen. Semua merchandise Ganjen udah pasti. Ya. Wow. Gitu. Ada beberapa teknis yang sedang kami rencanakan dan diskusikan bersama. Tapi semangatnya memang seperti itu, bahwa sebagai official merchandise Ganjen akan support Gfest sepenuhnya. Wow. Tunggu. Gue jelasin dulu ya bagi yang belum ngerti. Gfest ini adalah gospel festival terbesar di Southeast Asia. Ya. Jadi konsepnya seperti Java Jazz tapi isinya gospel semuanya. Dan itu akan terjadi tanggal 16, 17, 18 Januari 2026. Dapatkan tiketnya segera di BBO. Dan itu lokasinya di Kemayoran. Yes, J-Expo Kemayoran. J-Expo Kemayoran. Jadi disitulah nanti pasti buka booth lagi di sana. Kebetulan ya. Yes. Dan kita buka. Gue dari tadi ngomong itu kenapa tau gak? Soalnya gue lagi menggambarkan di pikiran gue ya. Ada on-site store-nya yang pasti keren banget, out of the box banget. Kalau you guys punya itu soalnya. Itu benar. Tapi kita tidak ke arah sana memang visinya dari awal. Mungkin belum. Tapi kita memang ingin menjangkau tidak hanya market Indonesia. Tapi kita ingin menjangkau market luar. Yes. Gitu. Yes. Karena the message itu kan atau whatever yang kita creativity yang kita buat itu memang tujuannya adalah untuk menjangkau. Yes. Dan ini sellable banget. Ini keren banget dan sellable banget. Yes. Gua berharap dan ini adalah kata-kata nubuat. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mari kita. ini gue I can picture this. Jadi brand di luar yang luar biasa. Amin. Ya. Yes. Dimana orang-orang akan nantinya kaget. Itu buatan Indonesia, gitu. Karena memang relevan banget, bisa masuk kemana-mana. Dan sekali lagi sesuatu yang buat orang mikir lama-lama, kaos rohani ternyata ya. Dan itu yang akhirnya mengena di banyak orang, termasuk dengan yang tadi tagar-tagar yang dibahas. Jadi mikir ulang gitu. Iya ya, ngapain gue kabur dari panggilan Tuhan gitu. Yes. Dan lain sebagainya. Gue pernah ngebahas ini waktu pertama kali Doni kirim sama gue. Gue bagikan di komunitas gue, di teman-teman dekat gue lah ya. Mereka lagi ngumpul di rumah, gue kasih lihat. Mereka pertama agak lama juga tuh mikir itu. Terus balikin. Kaos rohani. Gokil, keren nih gitu. Ini yang mana bro? Teman-teman gue. Kaosnya yang? Yang ini. Oh yang ini. Yang ini. Terus pas mereka lihat yang Lost and Found juga begitu. Agak lama juga mikirnya. Terus bagi mereka bilang gini, ini ya Bill, ini salah satu kata teman gue yang ini you guys perlu tahu. Justru ketika kita taunya agak sedikit lama, nyantol dalam pikiran gue. Gitu loh. Mungkin kan lu gak pernah mikir ini dari sisinya customer ya? Enggak. Jadi waktu dia bilang ini, kalau gue ngeliat gue langsung tahu. Misalnya gue lihat lah kaos rohani ayat Alkitab, ya gue udah tahu ayat itu. Tapi ketika jangan kabur atau apalah yang tadi kita bahas yang tagar-tagar ini. Justru itu nyantol di gue sampai gue kepikiran, dia bilang gitu. Wow. Iya ya, nggak boleh kabur dari panggilan Tuhan ya. Itu kepikiran terus sampai dia bilang lagi minggu depannya pas ketemu lagi, itu kaos itu hebat banget tuh ya, kasih tahu tuh sama dia karena nyantol loh di pikiran gue gitu. Jadi gue walaupun dengan satu kata aja itu jadi pewahyuan buat gue sepanjang minggu itu. Itu cowok cewek? Cowok. Size-nya? Kita kirim langsung ya. Kita kirim. Bro, tunggu. Minta alamat.
Kalau bisa dilihat ini kalau di perusahaan ya, ini marketingnya, ini orang finance. Iya. Dia yang ngerem-ngerem. Ini keren. Gue gas terus. Dia udah panik tadi setiap gue ngomong dia paling panik soalnya. Tadi mau nambahin yang Tuh kan, nubuatnya. Iya. Pastor. Jadi dari segi ganjen memang diciptakan dengan sebuah apa tuh namanya DNA dan keinginan dari tim kreatif gitu ya, terutama Delon sama siapa tuh Bona, supaya pesannya itu tidak hard sell, bukan tidak vulgar ya, tapi tidak harus langsung kelihatan. Oh ada misal Anda salib tadi gitu-gitulah, karena itu ya itu udah banyak kan, banyak banget lah yang begitu, yang bagus-bagus udah banyak. Makanya ditambahkan soal tadi godly and witty itu salah satunya. Yang kedua dari segi desain memang. Jadi desain itu memang inginnya adalah orang lihat, orang mikir, orang paham. Jadi bukan yang langsung lihat, oh ini Kristen. Itu yang pertama dari segi konsep. Yang kedua, pada saat kita bicara value-value kekristenan di dalam apapun yang kami sampaikan ini, sebenarnya kami bukan berharap menargetkan audiens yang universal. Sehingga bahkan yang bukan Kristen pun itu bisa appreciate. Appreciate dari desainnya bagus, bahannya bagus, cuttingannya bagus, idenya bagus. Dan itu terbukti ya waktu kami jual di offline ya waktu itu di event. Ada beberapa non-Christian which is very obvious they are not Christians, you know right gitu kan. Dan perempuan yang beli. Wow. Wah ini bagus ya katanya. Terus sempat waktu itu ya masih The Message. Petrus ini siapa? Si didn't know tapi udah kita jelas, kamu bagus ya, tetap dia beli. Jadi ya itu betul. Jadi ya kita tadi Doni udah bilang kita mau spread the words gitu kan. Karena agak obscured, udah gitu pesannya tuh mengandung kebenaran dan yang gue bilang itu ya nyantol lah di pikiran gitu loh. Itu yang membuat orang jadi tertarik ya gitu. Kalau Harjo tugasnya apa nih? Harjo diem aja soal dari tadi. Nah ini salah satu tugasnya dia. Apa? Biar gua nggak pegel. Mijitin. Harjo bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab di IT web commerce kita. Pantesan semua Jo, lo diem aja Jo. Penjualan. Lo IT sih. IT samanya ya financial apa segala juga di tangan dia. Konten IG segala macam dia tanggung jawab nih. Konten IG nih. Delon. Enggak ini. Dia web store, e-commerce, e-commerce-nya ke Harjo. Oke. Iya. Bayar gitu. Ngomongnya juga gitu loh. Gue di belakang aja. Dia hampir keluar kata, emang lu ada masalah? Orang IT gitu ya kalau ngomongnya kayak hikmat tuh kak. Semuanya tenang aja. Kalau marketing kan beda. Wah rame banget kan. Kalau ini berhikmat dia. Karena production, finance gitu kan. Yang paling tinggi wisdomnya emang dia. Wisdom gitu. Kalau Delon kan cool. Asik. Konten. Oh anak gue pasti demen tuh ketemu lo. Tadi sebelum kita mulai, dia baru telepon gue. Dad, I got a job, new job katanya. Baru dapat kerjaan content creator lagi gitu. Terus kita udah doain sih dari beberapa hari lalu. Karena ini gajinya lebih besar katanya. Karena dia bayar uang sekolah sendiri kan. Wow. Jadi dia tadi telepon gue, dia bilang, Daddy thank you ya. Semua yang kita gumulin dalam doa. Aku tadi barusan dapat kerjaannya gitu, remote gitu. Dari kalau nggak salah tempatnya di kota mana, dia kotanya beda gitu. Jadi gitu. Jadi dia kalau ketemu lu senang banget. Nah gue udah kirimin ke dia juga kemarin. IG-nya. Dad, this is out of the box. Itu bahasa yang keluar dari mulutnya dia pertama kali. Gue bilang, ini om-om dari JPCC loh kak. Dia bilang gitu. Oh iya, dia bilang gitu. Ntar kalau dia pulang ntar ngobrol sama lu. Keren banget. Ukurannya berapa? Tuh, asik kan, asik. Pokoknya gue demen banget sama Doni gue. Gila. Ukurannya berapa? Bro, cek stok. Dia ukurannya berapa nih? Ada. Cek stok. Kita boleh ini dong ya. Gue ngomongin ngelacuin liat Doni aja. Boleh kita ini dong, kasih kuis bagi boleh banget. Kita siapin 4. Wis. Dia direm. Karena volume baru. Dia direm dikit. Boleh. Soalnya tadi kan belum direm kan.
Boleh nih ya. Boleh. Kita kasih kado ya. 4 dari The Seasons. Mungkin coba boleh berdiri. Oh, ini yang musim gugur, automatically healing. Ya, balik badan. Let it fall. Let it fall. Oke. Wow. Ini spring. Not just blooming. Not just blooming, balik badan. Oke. Springdom come. Springdom come. Oke. Ya. Harjo. Summeriously. Salted, lighted. Wah, keren guys, keren banget. Yang winter. Winteristingly beautiful soul, oke. Belakangnya rest and not equal to weak. Oh wow. Iya, dapat poinnya. Gue dapat bahan khotbah nih langsung. Dapat dong, dapat. Gue dapat bahan khotbah langsung. Oke. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama. Yang jawab duluan ya. Yang jawab duluan ya. Kenapa sapu kakinya satu? Kenapa sapu kakinya satu? Ya. Oke, sapu. Yang lain lu mikirin pertanyaan ya. Ini ada 4 nih pertanyaannya. Jangan gua doang. Kenapa sapu kakinya satu? Ya, silakan. Jokes bapak-bapak ini. Kenapa sapu kakinya satu katanya? Buat kita yang mikir. Gue juga mikir jadi. Lu juga mikir ya? Gak tahu loh. Lu mikir jawabannya nih jadi ini. To tell you the truth ya, gue baru dapat ini dari anak gue. Oh ya? Iya. Kenapa sapu kakinya satu? Silakan. Coba dijawab. Ini langsung dijawab sekarang kan? Enggak. Oh nanti ya? Nanti. Oh nanti. Jadi nggak boleh dikasih tahu sekarang. Jadi nggak boleh dikasih tahu. Iya, nanti pas ditonton. Iya. Ya, Anda benar. Bagus. Kurang. Oke. Jadi yang jawab duluan ya. Yang jawab duluan. Oke. Di kolom komen jawab duluan. Kalau bisa jawab dan benar ya dapat dikirimin nanti. Di kolom komen. Pertanyaan kedua. Udah pada geleng-geleng semua nih soalnya. Gue masih berhenti ngomong nih. Bill. Pertanyaan kedua yang gampang yang dari tadi nonton aja ya. Ganjen kan tadi udah tahu kan brandnya. Ganjen. Itu Ganjen singkatan dari apa? Yang jawab duluan. Ya. Yang kedua. Oke. Delon. Ya kita lagi sekalian mempromosikan desain kita yang terbaru. Yes. Temanya apa? Tadi kita udah bahas kan? Kalau nonton, kalau berarti tadi kelewatan ditonton ulang. Oh di rewind nanti ya? Bisa ya bro? Di rewind. Wow. Bisa di rewind. Namanya temanya apa ya? Oke. Dan ini the last line. Line yang terakhir nih kan? Yang terbaru. Iya. Harjo. Topi gue dari mana? Ayo, tim apa? Ya gitu aja. Iya kan? Jo, udah itu aja Jo. Gue on behalf of Harjo deh, gue bantuin si Harjo. Soalnya pas ngomong Harjo dia langsung panik. Dia panik. Udah Jo, udah I'll cover you man. Tenang aja loh. Thank you. Ya, itu topinya dia tim apa? Tim dari mana, kota apa? Tuh. Udah disebutin tadi ya. Tadi udah disebutin juga. Iya, tinggal nonton aja. Langsung di screenshot masukin search image ya lah. AI lah. Iya. Oke ya, yang jawab duluan ya. Oke. Siap? Oke, ada lagi. Ayo jualan. Jualan. Mau apa lagi? Mau kasih tahu apa lagi? Sebanyak-banyaknya pokoknya tentang Ganjen. Sebanyak-banyaknya tentang Tadi mungkin mengulangi dulu lah ya bagian jualan itu. Jadi baju-baju Ganjen ini bisa dibeli di online kami ya kan. Yes. Online kami itu ada di tokopedia.com, ada di shopee.com, ada di namanya Ganjen Official. Ganjen bukan di Tokopedia. Jadi namanya Ganjen. gampang kok di situ kan Ganjen pakai H ya, guys. Ganjen pakai H ya. gitu ya. Begitu kalian klik atau cari search Ganjen di Tokopedia, di Shopee udah pasti yang keluar hanya yang ini langsung. Oke. Karena memang ya tadi namanya unik. Ya. Kemudian di web store-nya ada ganjen.com. Kalau mau lihat model pilih-pilih dulu apa segala bisa di IG-nya. Oke. Yaitu Di IG @ganjen_. Ganjen_. Ya. Di IG-nya, di bio-nya ada klik, Ada. bisa diklik juga kan di bio-nya untuk masuk ke Ada link tree-nya. link tree-nya ada. Oke, Iya, siap. iya, Oke. Gitu. Oke guys ya, kita udah cantumin semua di bawah sini. So search and find, udah gitu segera dapatkan dan Tambahan dikit, sorry, Yes. tadi yang kelupaan sedikit. Bagi jemaat JPCC atau jemaat-jemaat lain yang mau beli di Insight Unlimited juga sudah tersedia bagi tokonya ataupun di online-nya Insight di Unlimited. online-nya Insight Unlimited dan semuanya lengkap di mana-mana ada ya. Oke. Guys, pesan-pesan dari kalian untuk yang menonton yang mungkin lagi mikir gini,
gue pengen juga ya buat sesuatu yang mungkin gak kaos rohani, tapi apalah yang lain dalam usaha gue yang sebenarnya seperti kalian udah banyak juga yang buat. Dan gimana ya gue mulai sesuatu yang mungkin udah saturated, tapi gue mau pakai konsep gue sendiri yang bisa menghasilkan sesuatu yang out of the box kayak begini misalnya. Silakan, Delon. Delon hilang terus ya. Berarti ini adalah sebuah indikasi line berikutnya judulnya Prodigal Son. Ya. Akhirnya kembali Iya. Christian brand pasti udah banyak banget ya Bang. Yes. Kita bikin yang berbeda, itu kan butuh proses gitu. Jadi kita baru belajar yang namanya excellent di gereja kita. Excellent itu identitas, excellent itu proses, excellent itu penyembahan. Jadi apa yang kita bikin ini adalah penyembahan kita untuk Tuhan. Gitu sebenarnya. Dikemas dengan skena, dengan kekinian supaya bisa relate dan relevan, diterima sama audiens. Gitu. Jadi kita mencoba sebenarnya, nekat aja, kita ngelawan arus gitu. Tapi kalau Tuhan udah kasih jalan, pasti awalnya kita ragu, tapi kita yakin Tuhan pasti kasih, dan buktinya kita bisa menuju GFest kan. Yes. Pesan dari saya, kami kan lintas generasi. Pesan dari saya adalah sebenarnya again, age is just a number. Wow. Kreativitas, inovasi, being skena tidak tergantung dari usia. Saya tadinya tidak pernah pakai oversize, setelah bergabung dengan lihat potong cuttingannya Ganjan pakai oversize, katanya Delon bagus, keren. Jadi di usia manapun kalau Anda mau berkarya, mau berkreasi, mau menggunakan potensi yang Tuhan berikan semaksimal mungkin, pasti Tuhan akan berkati. Yes. Dan di usia manapun juga kalau lo pakai Ganjan, lo pasti keren. Pasti keren. Mantap. Ini benar-benar lintas generasi ya. Kelihatannya sepintas sama lo umurannya gitu ya. Saya yang paling punya. Terima kasih. Ya, sepintas agak sama. Saya senang yang lain tersinggung. Saya senang yang lain tersinggung ya Pak. Gue udah mikir gitu ya, pasti lainnya tersinggung. Ini yang paling mudah. Oh, Delon paling muda? Paling muda. Oke. Yang paling muda. 50. Saya sedang lah, saya sedang. Gua 27. 27, 50, 17. Dia Di gedung ini gak ada yang lebih dari dia umurnya. Gak ada. Richard lebih muda dari saya, gitu aja. Richard lebih muda? Yes. Oh wow. Dari segi tahun ya. Dari segi tahunnya? Pas pertama kenalan manggil Koko Richard kesini. Oh gitu, yang dituakan ya? Yang dituakan. Tapi gak kelihatan sih. Mungkin karena ganjennya kali ya. Terima kasih, terima kasih. Keren. Guys, thank you banget udah datang ke sini. Gua terinspirasi banget. Gua ada satu message lagi sih sebenarnya. Silakan. Yang mau disampaikan. Sorry banget bro. 3 bab ya kurang lebih ya. Tolong Jo catatannya Jo. Size-nya berapa? Bro, jadi Harjo yang menyampaikan sesuatu. Oh ya, Ana. Iya. Terakhir. Oh iya, Harjo. Ntar habis itu. Oke. Ada sesuatu yang dia mau nggak tahan. Nggak tahan, ayo Harjo apa? Moga-moga ini yang mau gua sampein ya. Moga-moga ya. Moga-moga ya. Soalnya kalau ini nggak disampein agak kacau ya. Silakan. Harjo. Oke, ya ini sih kita punya slogan atau tagline. Tagline. Itu make you smile. Make you smile. Oke. Jadi you-nya itu huruf besar. Itu artinya ya Anda. Juga ya Tuhan. Oke. Make you smile. Itu tagline-nya selama ini. Oke. Atas. Yes. Vertikal dan horizontalnya. Itu ada nggak di kemasannya ketika dibuka? Di tag-nya atau di mananya gitu pas di itunya ada? Ada ya? Ada. Ini kasih lihat dong. Ini kasih lihat. Biar kita lihat ya ada apa enggak ya. Lihat dong. Moga-moga ada. Kasih lihat dong. Moga-moga ada. Ini adalah salah satu contoh produk kita. Oke. Dari volume 3. Volume 3 Volume ya. Ini tolong bro. Jadi kita plastiknya aja keren plastiknya. Di sini tuh ada Di sini tuh ada petunjuk cara nyucinya dan segala macam, ada scan barcode bla bla bla. Tadi sekedar scan barcode itu buat apa ya? Untuk menuju ke tadi. Untuk IG. Oh itu masuk IG-nya. Oke. Sama cara nyuci apa segala kan supaya tadi tuh bahannya premium, jangan dicuci sembarangan gitu. Karena kalau sembarangan paling aman cuci tangan lah ya. Cuci tangan. Iya. Gue gak berani gue cuci tangan lah ini. Iya. Use gentle soap, no drama, no bleach.
No drama. Nah, ini Wait. adalah salah satu line up yang Seperti ini. crop top. Crop top. Betul. Tadi gue mau bilang boxy, Delon bilang bukan boxy. Crop top. Tapi crop top apa lah? Crop top rohani. Iya. Ya. Jadi dia tetap udah les ya. Ya udah di belt line. Di belt line udeles berarti tidak kelihatan udel. Yes. Ya. Nah, Ya. Yudo. Ya. Nah, ini Udeles. Renewed Renewed. Treasures Women Conference kemarin. Oh wow. Ya TWC. Oke. Ya, Renew Yes. Part 5. Keren. Ini nggak dibawa pulang lagi kan? Keren. Ini Keren. kita bawa sesuatu khusus kan gini untuk Dan ini someone special. someone special ini kita persembahkan untuk yang tercinta istrinya. Bro. Crop top. Bukan buat dia ya. Nanti salah. Besok gue ketok kantornya Ganjen, gue yang pakai lagi. Kalau sampai Keren. Wah, jangan. Keren, thank you guys. Thank you banget. Gaby, you got a blessing. Aduh, thank you banget. Thank you so much. Ya. Udah? Ada lagi ya? Udah? Bener gak? Ada lagi? Ada, masih banyak. Gue demen, ini podcast pertama ya. Podcast pertama yang tamunya, tunggu, belum selesai. Tahunya agak berat. Udah, jadi guys, tunggu, belum selesai gue. Nggak pernah nih. Soalnya kan tadi gue nanya kan, lo ini ada skripnya nggak? Wah, gue unscripted. Lo bilang gitu kan? Unscripted. Nah, gue seneng banget kalau unscripted. Karena kita benar-benar totally out of the script. Out of the script. Sama seperti bajunya out of the box, ini out of the script. Unscripted bagi kami terjemahkan unlimited. Unlimited, time. yes, unlimited time. Terakhir, oke. Artikel kita yang baru ini kan desain ini di kuis tadi kan. Oh, iya, udah lagi dong. Nanti tahu dong. Iya. Summer, winter, autumn, spring gitu. Itu kan soal seasonnya seseorang. Kadang dia kayak winter, rest not equal week. Mungkin orang ada masanya dia menyendiri atau mau menghilang dulu. Wow. Bukan berarti dia nggak ada proses. Wow, yang ini Terus nih. Ya. Terus autumn, let it fall. Gugur. Tuhan Gugur, mengizinkan ya, kita kadang-kadang musim gugur. butuh berproses untuk tumbuh lebih baik lagi. Keren banget. Itu summer. Keren. Ya. Salt it, light it, ya ada tahu lah ya. Iya. Dan garam. Jadi garam, ya, jadi terang. Luar Ya. biasa banget. Dan yang terakhir, spring, not just blooming. Mekar nggak? Bukan yang terlihat aja, tapi kalau bisa dari dalam. Gila. Itu the season. Gue sebutin bro. Gak apa-apa bro. Enggak apa-apa. Nah, biasanya di beep gitu nanti. Tapi by this time orang udah pasti udah yang jawab. Oh, Iya kan? By the way, kalau dia ngomong tuh gue bengong loh. Iya. Gila ya. Hikmat banget tau. Iya, Yes. benar. Makanya nanti selain Pastor Billy, nanti ada Pastor Delon. Betul. Makanya. Baru mau bilang dia Delon namanya sekarang di depan PS. Iya. Pastornya nanti. Iya, Pastornya masih nanti. Sekarang masih PlayStation. Ya sekarangnya masih Gue telepon nih gereja-gereja nih. Scheduling. Siap-siap bro. Job melimpah bro. Gokil banget loh. luar biasa. Berhikmat, pantesan konsepnya datang dari dia ya. Iya ya. Bahkan kalau misalnya gue tambahin lagi gitu ya. Kita tuh kan berlima tuh kan kalau ngobrol, kita nongkrong bareng itu kan kita kan pasti ada ide ini apa segala macam suka kemana-mana. Like literally kemana-mana. Lu Iya, tahu iya, dong yang paling iya. kemana-mana siapa kan pasti dia kan. Oh, iya, Mungkin gue loh iya, ya. iya, Nah, iya. Ada cermin di sini. nah gitu kan. Iya, Nah iya. yang biasanya yang paling mengembalikan kita ke visi kita itu Delon. Delon. Itu Oh Delon. wow. Gitu. Dia Iya, benar-benar iya, emang jangan lupa kita bikin ini kita mau make you smile Iya. bukan buat Iya. kita doang. Berarti kalau bisa ditarik garis kesimpulan adalah Delon itu yang selalu on track. On track. Yes. Gokil. Yes. Delon. Luar biasa. Lama-lama gue nangis itu. Oh, kita udah sering nangis. nangis, ya? Kami udah sering. Iya, udah sering Aduh. nangis. Gue jadi pengen hangout sama mereka tau gak? Keren banget ya. Gue jadi iya pengen banget loh hangout sama mereka. Kalau Bona ngapain? Nah, Bang Bona itu salah satu investor. Dia tuh chief founder kita yang tidak yang kita bersyukur banget dan kita merasa terberkati banget secara internal di Ganjen karena Bang Bona adalah sosok orang yang mendukung kita dan seorang investor yang sama sekali tidak menyembah mamon. Wow. Gitu. Iya, Jadi iya. pelaku firman. Iya. Susah mendapat partner yang begitu kan. Iya. Misalkan di dunia ini Iya.
dengan segala macam problemnya gitu, kita bersyukur bisa bersama-sama dan kita bertumbuh bersama gitu. Kenal sama Ko Wendy dan Bang Doni ini adalah di komunitas kecil kita adalah seorang date leader. Dua-duanya ini date leader. Ya kalian satu date nih? Atau enggak? Sama Ko Wendy. Oke. Kalau Kakak Doni sama Kakak Harjo. Oke. Ironisnya Bona yang gue kenal udah paling lama gak bisa hadir karena lagi sakit. Iya. Dan pasti secara korporasi semua urusan PT-nya dan lain sebagainya, hukumnya lah pasti kan di-tackle sama beliau, seorang lawyer. Ya Betul. Kan? Jadi dia juga ambil bagian itu pastinya, ya kan? Betul banget. Iya. Sama desain tadi Percuma Kabur salah satunya desain dari Bang Bona. Kata-kata itu. Oke. Ada beberapa kata-kata. Oke. Yang luar biasa lah Bang Bona. Oke. Semua lah di sini di Ganjen ini sangat-sangat kita jadi potensi kita jadi keluar. Tuhan mau itu purpose kita di dunia ini, yaitu kita keluarkan bersama-sama. Ada gesekan, seru. Kita butuh gesekan untuk kita jadi berkilau. Oh, udah pernah digesekan nih? Oh pasti. Di tahun pertama kebetulan udah ada. Udah ada ya? Iya. Ngambil berjalan. Saya mau terus ngomong ya, tapi saya butuh satu kali lagi di list coffee table. Ya. Karena di situ kita akan kupas secara tuntas. Episode berikutnya. Tapi jangan. Episode berikutnya, gesekan di Ganjen. Iya. Dahsyat ya. Mantap. Gila. Tapi yang bikin kita terus berproses tadi selain excellent itu tetap dengan Filipi 2 ayat 14-15 itu. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan itu. Wow. Iya. Tapi butuh sih dalam sebuah kelompok, grup dan lain sebagainya, komunitas. Kalau nggak ada gesekan bagi gue nggak sehat justru. Tapi gimana kita bertumbuh di dalam gesekan itu justru membuat kalian makin lebih dekat gitu kan. Makanya kalau per 2 bulan kok gak ada gesekan sih? Kita cari gitu. Kita cari gesekan. Kadang-kadang gue sama Delon atau sama Koen suka gini-gini aja gitu. Itu enggak ada. Gimana bro? Enak Yang penting ada gesekan ya. gitu ya. Keren. Tapi gue nantikan sih, kalau gue sih gak tahu dari tadi ngomong, gue udah mikirin tadi gue bilang, gue mikirin onsite store-nya tuh pasti 1 hari misalnya buka gitu. Itu pasti gokil banget sih. Pasti keren banget. Misalnya di sebuah mall yang keren gitu ya, dan ada Ganjen tuh pasti konsepnya dan dari luar pasti warnanya segala macam orang udah pasti eye catching aja. Karena kayak gini lah modelnya nih, ya kan? Warnanya. Oke, bener nih terakhir nih. Ada lagi gak? Kalau gue sekarang gue nanya Bang Billy. Boleh dong. Buat Bang Billy Ganjen satu kata apa? Yang mencerminkan. Atau satu kalimat, atau satu kata. Ya, dari tadi itu out of the box. Ya. Dan karena out of the box itu orang jadi nggak lupa. Karena out of the box. Kalau yang udah biasa, ya udah biasa lah. Kalau udah biasa ya, itu lo istilahnya tenggelam di dalam semua saturasi yang ada di market lah. Ya. Tapi ketika out of the box kan lo nonjol sendiri. Nah itu yang nggak akan. Makanya teman gue bisa bilang gitu. Gue masih kepikiran tuh sama tagarnya sampai seminggu kemudian karena kita ngumpul setiap minggu. Dia bilang gitu. Dan itu kan sesuatu yang karena iya ya. Sampai itu jadi berkat buat dia. Karena dia lagi dalam musim kehidupannya dia mikir, iya ya, panggilan Tuhan gua tuh apa? Jangan sampai gua kabur dari panggilan. Itu kayak teguran buat dia gitu loh. Dan dia lagi masuk dalam musim yang baru yang membuat dia bertanya-tanya, gue lagi harus ngapain nih gitu. Dan itu tagar itu bisa bicara sama dia kan dahsyat banget gitu loh. Melekat banget gitu. Jadi ini afirmasi lah dari customer kalian lah yang dia udah beli juga by the way. Oh udah. Dia udah beli. Dia abis itu dia beli. Dia langsung beli online. Dan dia udah punya. Oke. Ya, dia sangat diberkati. Dia beli yang ini. Yang ini? Iya. Oke. Karena Nanti dia yang domba belum punya ya? Belum punya. Oke. Size-nya apa tadi? Jadi clickbait aja nih, size-nya apa? Sebelum gue tutup. Oke. Sekarang gue yang gak mau tutup nih. Jangan bro. Temen gue nih, ini lucu juga sih ceritanya ya, lucu juga. Jadi gini, waktu zaman COVID ya, dia tuh kesal sama satu orang. Ini orang tiba-tiba masuk ICU karena COVID. Dia ngomong sama gue, Bill, gue seneng banget Bill, kenapa? Temen yang gue sebel itu masuk ICU gitu. Gue sumpahin metong tuh orang sekalian bilang. Pokoknya gue bilang, lu gila banget sih, sebenci itu dia sama orang. Udah gitu, minggu berikutnya lagi dia ngomong lagi sama gue, Bill, gue seneng banget Bill, udah pakai ventilator Bill. Wah itu mati nih ntar lagi nih, dia bilang gitu kan. Terus tiba-tiba minggu depannya lagi, Bill, gue sedih Bill. Kenapa lu bertobat, teman lu meninggal? Gue bilang, enggak Bill, dia sembuh Bill. Wah gila, itu berarti dia sembuh kan, dia sembuh. Dan tahun lalu dia sempat ngomong gini, Bill, dia sempat ngomong gini, Bill, ini orang udah makin gemuk, makin nyebelin gitu ya. Tapi gue jadi sadar sih ya Bill. Tadinya gue mikir gini, kenapa Tuhan panggil orang-orang yang baik menurut dia? Sementara yang nyebelin-nyebelin kayak gini Tuhan kasih umur panjang.
ternyata itu buat supaya gue berubah. Dan gue banyak banget berubah. Gue orangnya tadi gak sabar, gue sombong. Tapi dengan ada orang itu yang nyebelin, gue jadi banyak banget berubah. Karena itu kesempatan gue bisa mengasihi dia. Kalau nggak ada orang kayak gitu, gue mana bisa kesempatan untuk mengasihi orang, ya kan? Di situ gue sadar yang lo bilang, kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan gue. Karena kan kasih itu sabar, murah hati, itu semuanya adalah decision. Lawan daripada sabar adalah perasaan. Gampang kita merasakan sesuatu yang di luar kasih, tetapi untuk mengasihi kan itu membutuhkan effort keputusan kita. Justru ada orang-orang kayak gitu membuat gue berubah gitu. Jadi line berikutnya tentang kasih. Masuk ke ini Bang, apa namanya luar tuh biasa. orang bijak denger itu kemarin. Ya kan kita harus memuliakan nama Tuhan dengan kita sebagai anak-anaknya kan. Kita sebagai duta dan brand ambasadornya Tuhan. Yes. Yang paling nyelekit adalah orang yang belum mengenal Yesus. Karena dia belum ketemu sama orang Kristen. Atau sudah ketemu sama orang Kristen. Iya. Itu dalam. Dalam ya. Moga-moga jangan yang kedua ya. Wow, gokil ya. Iya. Gue mau sering-sering telepon dia Lon. Bro, nanti langsung kita WhatsApp. Kalau nggak bisa tidur malam, Lon, ada kata-kata bijak. Suaranya adem banget. Iya makanya. Iya, benar. Aduh gila ya, keren banget. Skala orang di radio sama dia. Kalah. Iya. Keren, tapi itu keren. Makanya dia konseptor. Makanya Tuhan kasih kalian semuanya masing-masing dengan talenta yang luar biasa disatukan untuk jadilah sebuah karya yang indah. Ada yang mikir konsep, ada Yes. yang ngomong, Iya. itu panjang. Dan jualan. Iya. Saya enggak. Jualan. Iya. Guys, thank you banget. Bener nih. Terima Udah kasih puas banyak. nggak? Udah Benar ya. Terima kasih Kan dikasih banyak. second episode. Oke. Thank you Bener banget. ya? Thank you banget. Thank you. Thank you. Sahabat Kopi, jangan lupa segera klik link di bawah ini ya, IG-nya, dan dapatkan dan lihat semua apa yang sudah dikaryakan dari Ganjen, dari teman-teman ini. Sekali lagi yang gue belajar satu hal adalah mereka datang dari background yang berbeda-beda. Mereka punya kreativitas, punya karunia, punya talenta yang berbeda-beda, dan kepribadian yang berbeda-beda. Tuhan satukan mereka, dan di dalam situ udah pasti ada yang namanya simfoni. Berarti apa? Semua perbedaan itu dijadikan satu untuk menjadi sebuah harmoni yang indah. Dan udah pasti ada gesekan, dan yang indah adalah mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan akhirnya lihat sebuah karya yang indah memberkati banyak orang. Until next time, from saya, Billy Lantang dari Billy's Coffee Table. Jangan lupa like, share, dan juga follow IG, TikTok, dan juga YouTube. Until next time, God bless you.